Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zira Fikri Abinaya, NIM 20000242229, Hukum Ketenagakerjaan A. Saya akan membuat video lisan untuk tugas hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, tugasnya pengaturan hukum perlindungan hak maternitas dalam UU KIA. Hak maternitas adalah hak yang melekat pada perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, hak cuti hamil dan melahirkan, serta hak menyusui. Di urgensi pengaturannya, yang pertama melindungi keselamatan ibu dan anak, terutama dalam masa rentan seperti kehamilan dan persalinan. Yang kedua, menjamin pemenuhan hak perempuan sebagai pekerja, warga negara atas kesehatan dan kesejahteraan reproduktif. Yang ketiga, mencegah diskriminasi gender terutama di tempat kerja. Yang keempat, mendukung pembangunan SDM. Pokok pengaturan dalam UU KIA yaitu hak ibu mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum, saat, dan setelah melahirkan, hak mendapatkan cuti melahirkan dan waktu untuk menyusui anak, perlindungan terhadap pekerja perempuan agar tidak diberhentikan karena hamil atau melahirkan. Peran penting pemerintah dalam fasilitas kesehatan dalam menjamin pelayanan materialitas. Tantangan implementasi, yang pertama, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan dunia kerja, tidak meratanya fasilitas dan tenaga medis terutama di daerah terpencil. Untuk ulasan singkat, hal-hal krusial hak maternitas dalam UU KIA. Yang pertama, ada hak akses pelayanan kesehatan, yaitu ibu hamil berhak atas pelayanan kesehatan berkualitas dan berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Yang kedua, negara wajib menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk di daerah terpencil. Hak atas cuti dan perlindungan kerja. Menurut Undang-Undang KIA, mendorong perlindungan ibu pekerja dengan cuti melahirkan yang layak dan waktu khusus untuk menyusui. Dilarang adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap perempuan karena alasan kehamilan, melahirkan, atau menyusui. Yang ketiga, dukungan menyusui dan ASI eksklusif. Untuk itu ditegaskan hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Pengusaha wajib menyediakan ruang laktasi di tempat kerja sebagai bentuk dukungan. Ada juga peran suami dan keluarga. Dalam UU KIA mengatur bahwa suami memiliki tanggung jawab dalam mendampingi dan mendukung istri selama masa kehamilan dan pasca persalinan. Ada juga peran pemerintah dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun kebijakan anggaran dan program khusus untuk pemenuhan hak maternitas, termasuk edukasi kesehatan reproduksi. Untuk sanksi dan penegakan hukum, pelanggaran atas hak maternitas dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, terutama bila mengakibatkan risiko pada keselamatan ibu dan anak. Dalam keterkaitan hak maternitas dalam UU KIA dengan kepastian hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, kepastian hukum dalam hak maternitas. Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan saling melengkapi dalam menjamin kepastian hukum atas hak maternitas bagi perempuan, khususnya pekerja. Untuk keterkaitan dan penguatan kepastian hukumnya, yang pertama, untuk cuti melahirkan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 82 mengatur hak cuti melahirkan selama 3 bulan. Pekerja perempuan tidak boleh dipecat karena melahirkan. Di dalam UU KIA, memperkuat hak cuti ini dengan menekankan perlindungan kesehatan ibu dan anak selama dan setelah melahirkan. Kepastian hukumnya muncul dari pengaturan yang paralel dan saling mendukung di dua undang-undang tersebut. Untuk hak menyusui dan fasilitas laktasi, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha memberikan kesempatan fasilitas menyusui selama waktu kerja. Dalam Undang-Undang KIA menegaskan hak ASI eksklusif 6 bulan dan kewajiban ruang laktasi di tempat kerja. Dasar hukumnya memberi dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak menyusui di tempat kerja. Perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu larangan PHK karena hamil atau melahirkan di dalam pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang KIA mendukung prinsip non-diskriminasi terhadap ibu hamil dan menyusui untuk memastikan bahwa pekerja perempuan
terlindungi dan perilaku tidak adil. Penegakan hukum dan saksinya, kedua undang-undang memberikan dasar untuk pengawasan ketenagakerjaan dan pemberian sanksi administratif dan pidana jika terjadi pelanggaran. Kesimpulannya, pengaturan hak materialitas dalam Undang-Undang KIA dan Undang-Undang Ketenagakerjaan saling memperkuat sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas, lengkap, dan komprehensif. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan ibu dan anak, menjamin keadilan bagi pekerja perempuan, serta menciptakan hubungan industrial yang adil dan manusiawi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.